Oke, selamat sore. Ya teman-teman, selamat sore Pak Facebook Family. Ya, jadi untuk para pelaku pemain cryptocurrency yang mana bermain di Indodax pastinya mendapatkan informasi buruk tentang sebuah project cryptocurrency yang mana cryptocurrency tersebut selama ini cukup diminati ya. Dan pastinya dengan adanya kejadian yang buruk akan menjadi pembelajaran ke depannya. Nah, saya juga turut prihatin dengan kondisi seperti itu karena teman-teman saya sendiri ada bahkan miliaran membeli cryptocurrency tersebut, dan dengan kondisi saat ini harganya drop jauh ya. Nah, itu adalah salah satu hal yang menjadi pembelajaran buat kita semua. Nah, teman-teman bisa memahami cryptocurrency dari dulu ya, dari pengembangan BitConnect ya, BCC, Regal Coin, EDC Cash, kemudian NTC dan lain-lain. Semua bisnis cryptocurrency yang pengembangannya menggunakan multi level marketing atau penjualan langsung itu biasanya sulit sekali untuk bersaing dengan market global internasional. Adapun pengembangan yang benar itu sebenarnya adalah bukan dengan cara itu, tapi memunculkan cryptocurrency itu menjadi karakter ya, menjadi salah satu tujuan ya. Jadi token ataupun cryptocurrency dibuat itu sebenarnya tujuannya adalah nyata ya. Seperti kita bisa banyak melihat project-project cryptocurrency yang ada di luaran sana yang berpotensi ya, mereka memanfaatkan semacam NFT ya, kemudian juga mereka memanfaatkan game ya. Nah, jadi jelas. Nah, jadi kita bisa melihat fenomena-fenomena yang buruk di dalam cryptocurrency, dan saya pastikan terutama untuk power team ya, hati-hati memilih atau stok cryptocurrency yang sumbernya kurang baik. Pengembangan yang benar di dalam cryptocurrency itu adalah masuk di dalam media global internasional ya. Nah, jadi ada banyak sekali media-media yang memang ketika kita membuat suatu project cryptocurrency, dan itu kita harus bekerja sama dengan beberapa media internasional seperti Cointelegraph ya, kemudian Reddit dan lain-lain. Semua yang berhubungan dengan proyek-proyek tersebut itu ada tempat promosinya atau menyampaikan tujuan dari cryptocurrency yang akan dibuat, bukan dengan cara pengembangan multi level network atau dengan pengembangan pemasaran. Nah, jadi ada beberapa hal yang perlu dilihat, termasuk juga audit sertik dan lain-lain, yang mana itu adalah tujuannya untuk meyakinkan kita bahwa proyek itu benar-benar nyata dan benar-benar bisa diandalkan. Nah, kita bisa mendapat kesimpulan bahwa dari dulu kita memahami apapun itu cryptocurrency yang dikembangkan secara network itu warning ya, hati-hati. Nah, sekarang ini banyak sekali penjualan ICO, yang mana ICO tersebut dijual dengan cerita dan bahasa marketing di dalam bisnis pemasaran ya. Jadi pada intinya itu tuh adalah hal yang biasa di dalam pengumpulan dana, artinya development mencari alasan ya dengan cara membuat token, kemudian dijanjikan dengan harga tinggi untuk mengumpulkan dana, mendapatkan keuntungan terpusat ya. Jadi harapannya dengan adanya Akademi Power Team, yang mana manfaat yang akan kita ambil adalah saling mendukung, saling memberi informasi ya. Kita berada di dalam komunitas proses melalui naungan support system Akademi Power Team, yang mana tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi-informasi yang benar agar teman-teman tidak terjebak ya dalam kondisi-kondisi yang merugikan. Kita bisa untung ya, kita bisa untung tapi orang lain bisa jadi rugi. Itu yang membuat kegagalan di dalam pengembangan ataupun bisnis. Oke.
Nah, untuk cryptocurrency yang di delist masih ada kesempatan dan harapannya bisa kembali pulih dengan adanya di beberapa cryptocurrency lain. Artinya teman-teman bisa juga trading di tempat yang lain dengan cara mengeluarkan saldo kriptonya ke dompet, kemudian masukkan ke exchanger yang lain. Tapi pada intinya ketika di delist di suatu exchanger, itu namanya sudah cukup tidak baik dan tidak menutup kemungkinan akan ada warning juga di beberapa exchanger yang berhubungan dengan cryptocurrency tersebut. Untuk Power Team Indonesia, jangan lupa juga kita selalu menyampaikan atau memberikan informasi sebuah project yang memang tidak ada risiko, tidak ada beban, ya. Setiap malam Senin Zoom meetingnya untuk umum, kemudian akademinya kita adakan di malam Kamis. Oke teman-teman, sukses selalu memberikan yang terbaik dan memahami hal-hal yang baik-baik. Ya, kita berada di era teknologi yang mana teknologi terus berkembang, tapi di sisi lain ketidaktahuan kita lah yang membuat kerugian itu. Ya, dengan harapan kita bisa saling memberi manfaat, saling memberi pemahaman tentang teknologi, terutama di Indonesia yang baru kita kenal, ya, teknologi blockchain. Karena di sisi lain teknologi ini cukup baik, tapi di sisi lain banyak juga orang-orang memanfaatkan ketidakpengetahuan kita untuk mendapatkan keuntungan secara individu. Oke, saya akhiri dulu.